Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri ada dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, kita masuk pada hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini untuk hukum 1 berbunyi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yaitu jumlah arus yang masuk dalam suatu rangkaian akan sama nilainya dengan arus yang keluar dalam rangkaian. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Jadi kita ada beberapa arus ya. Di sini ada 5 percabangan ya. Ada I1, I2, I3, I4, I5. Masing-masing sudah ada nilainya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukan arus yang mengalir pada I4 ya. I4-nya berapa nilainya? Kita ingat kembali rumus yang sebelumnya, yaitu sigma I masuk sama dengan I keluar. Nah, jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kita lihat yang masuk itu arus mana saja. Yang masuk itu kita lihat ada I1, kemudian ada I2, dan ada I5 ya. Yang keluar ada I3 dan I4. Sehingga kita tulis nanti yang masuk I1 plus I2 plus I5 sama dengan I3 plus I4. Nah, I1-nya berapa? 2. I2-nya adalah 3, I5-nya adalah 5. I3-nya adalah 4 plus I4 ini yang ditanyakan. Kita hitung jumlahnya berapa? 2 tambah 3 tambah 5. Hasilnya adalah 10 sama dengan 4 plus I4. Sehingga I4 nilainya adalah 4-nya pindah ruas, maka hasilnya adalah 6 ampere. Nah, ya, itu untuk menentukan nilai I4 dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Selanjutnya, yang berikutnya ada hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff ini dirumuskan dengan atau pernyataannya adalah sigma E plus sigma IR sama dengan 0 ya. E di sini adalah GGL. GGL ini adalah tegangan atau beda potensial. Jadi jumlah seluruh tegangan dalam suatu rangkaian itu sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Atau gini ya. Untuk menentukan menggunakan hukum Kirchhoff ini, itu cirinya dia menggunakan atau ada soal yang nilainya E-nya lebih dari GGL-nya lebih dari 1. Misalkan ini 2. Kalau 1 itu kita menggunakan hukum Ohm ya, yang kemarin kita bahas sebelumnya. Kalau ada GGL atau tegangan yang lebih dari 1, misalkan 2 atau lebih, itu kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya aja. Dalam suatu rangkaian semacam ini, ada R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm, dan ada GGL 1-nya 9 volt dan E2-nya 3 volt. Nah, langkah pertama yang ditanyakan di sini adalah tentukan arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, karena kita lihat dia itu adalah rangkaian seri, maka arus dalam rangkaian seri itu nilainya selalu sama. Baik nanti yang mengalir di R1, R2 maupun R3 itu nilainya akan sama. Ya, sehingga yang kita cari di sini adalah arus totalnya. Nah, kita pakai hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Ya, I kali R di sini adalah tegangan ya, dari hukum Ohm, I dikali R hasilnya adalah V. Ya, jadi ini tegangan, jumlah seluruh tegangan itu sama dengan 0. Nah, sekarang langkah yang pertama untuk mengerjakan ini, kita tentukan arah loopnya ya. Arah loop itu arah putaran rangkaiannya. Nah, misalkan kita tentukan arahnya yang ke sana. Untuk rangkaian seri ya, ini perhatikan, ini adalah rangkaian seri. Seri itu apa? Kita kalau berjalan dari titik sampai ke titik lagi itu tidak menemukan cabang, itu rangkaian seri ya. Untuk rangkaian seri di sini kita bisa menentukan arah putaran atau arah loopnya itu terserah ya. Jadi tidak tergantung sama arah arusnya. Misalkan saya menentukan arahnya ke sana, arah putaran nanti ke sana ya. Yang pertama, saat kita tentukan dulu E-nya. Saat kita berjalan muternya ke sana ya, kita ketemu E1. Nah, ingat, yang dia pendek itu kan nilainya negatif, yang panjang positif. Ini juga saya kasih tanda ya, ini yang pendek negatif, yang panjang positif ya, atau potensial rendah, ini potensial tinggi. Nah, saat kita berjalan ya, mengikuti arah loop, kita ke sana ketemu yang negatif, E1-nya negatif, maka kita tulis min E1
Kita jalan lagi sampai ketemu E2 yang panjang ya. Yang positif plus E2. Plus. Nah, ini nanti I. Karena di sini, karena di sini I-nya nanti yang mengalir di R1 sampai R3 itu sama. Bisa kita tulis I, nanti R1 plus R2 plus R3 itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilainya. Min E1. E1 tadi berapa? Min 9. E2-nya adalah berapa? 3 plus I. Ini ditanyakan. R1 adalah 2 plus 4 plus 6 itu sama dengan 0. Ya, jadi min 9 plus 3 berapa hasilnya? Min 6 plus I. Yang ini berapa? 2 plus 4 plus 6. Hasilnya berapa? 12 sama dengan 0. Nah, min 6-nya pindah ke sana, jadinya positif ya. Jadi 12I1 sama dengan 6. Maka I itu nilainya adalah 6/12 atau setengah ampere nilainya. Oke.